Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, selamat datang di video edukasi bersama saya Bidan Renitania Adha Yulia. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai pentingnya pemeriksaan laboratorium ibu hamil pada masa kehamilan. Pemeriksaan laboratorium apa saja sih yang harus dilakukan oleh ibu hamil pada masa kehamilan, dan apa sih manfaat serta pentingnya dari pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil? Yuk kita simak video berikut ini, tonton sampai habis ya Mams. Oke Moms, untuk pemeriksaan laboratorium sederhana pada ibu hamil ada 8 jenis ya Moms. Di antaranya yaitu yang pertama ada pemeriksaan urin kehamilan atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan PP-test atau plano-test. Yang kedua ada pemeriksaan golongan darah. Yang ketiga ada pemeriksaan hemoglobin atau HB. Yang keempat pemeriksaan glukosa darah. Yang kelima pemeriksaan protein urin. Yang keenam pemeriksaan HIV. Yang ketujuh pemeriksaan sipilis atau penyakit menular seksual. Yang kedelapan pemeriksaan HBsAg untuk pemeriksaan hepatitis B. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan urin kehamilan atau yang sering dikenal dengan pemeriksaan PP-test atau plano-test. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah moms positif hamil atau tidak. Biasanya pemeriksaan ini menggunakan sampel air kencing. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, sebaiknya moms melakukan pemeriksaan plano-test pada minggu pertama sampai dengan minggu kedua setelah mom merasa telat haid atau menstruasi. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah sangat penting untuk mengetahui golongan darah ibu hamil apakah A, B, AB, atau O. Pemeriksaan golongan darah juga sangat penting dilakukan untuk persiapan transfusi darah atau jaga-jaga apabila saat persalinan ibu hamil mengalami perdarahan yang membutuhkan transfusi darah atau donor darah. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan hemoglobin atau yang lebih dikenal dengan pemeriksaan HB. Untuk mendukung program 1000 hari pertama kehidupan, Puskesmas Cingambul menyediakan pemeriksaan hemoglobin di klinik laboratorium Puskesmas. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kadar sel darah merah pada ibu hamil. Kadar sel darah merah ibu hamil dikatakan normal apabila kadar sel darah merahnya lebih dari 11 gram persen. Dan apabila kadar sel darah merahnya kurang dari 11 gram persen, maka dikatakan ibu hamil mengalami anemia. Pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan glukosa darah atau pemeriksaan gula darah pada ibu hamil. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ibu hamil mengalami diabetes pada masa kehamilan atau tidak. Pada wanita hamil yang mengalami diabetes biasanya dapat memberikan banyak gula kepada bayi saat kehamilan, yang mana dapat berisiko pada moms yang bisa mengakibatkan komplikasi saat persalinan, bisa menyebabkan perdarahan, serta dapat menyebabkan robekan pada jalan lahir. Pemeriksaan yang keempat adalah pemeriksaan glukosa darah atau pemeriksaan gula darah pada ibu hamil. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ibu hamil mengalami diabetes pada masa kehamilan atau tidak. Pada wanita hamil yang mengalami diabetes biasanya dapat memberikan banyak gula kepada bayi saat kehamilan, yang mana dapat berisiko pada moms yang bisa mengakibatkan komplikasi saat persalinan, bisa menyebabkan perdarahan, serta dapat menyebabkan robekan pada jalan lahir. Pemeriksaan yang kelima adalah pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan ini merupakan salah satu pemeriksaan penunjang untuk mengidentifikasi adanya penyakit preeklamsia pada kehamilan yang dapat mengarah kepada penyakit eklamsia pada kehamilan atau persalinan, yang mana ditandai dengan adanya kejang pada ibu hamil atau pada ibu bersalin. Preeklamsi dan eklamsi merupakan faktor penyebab kematian ibu yang masih sering terjadi di Indonesia. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan triple eliminasi
yaitu dilakukan 1 kali selama masa kehamilan yang bertujuan untuk mendeteksi adanya virus HIV, sipilis atau penyakit menular seksual, dan penyakit hepatitis B. Pemeriksaan triple eliminasi ini merupakan pemeriksaan yang wajib dilakukan pada masa awal kehamilan pada ibu hamil yang sudah merupakan standar operasional prosedur pada masa kehamilan yang harus dilakukan di puskesmas. Pemeriksaan HIV sangat penting dilakukan karena untuk mendeteksi adanya virus HIV pada ibu hamil. Pemeriksaan HIV juga sangat penting dilakukan karena untuk mencegah penularan terhadap bayi dan terhadap orang lain. Virus HIV ini sangat berbahaya karena menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyakit sipilis ini juga sangat berbahaya ya Mams, karena dapat menularkan juga ke bayi atau janin. Pemeriksaan penyakit sipilis ini dilakukan untuk mendeteksi adanya bakteri Treponema pallidum. Penyakit sipilis ini merupakan penyakit menular seksual, biasanya ditandai dengan adanya gejala luka atau ruam pada kulit kelamin. Ibu hamil yang terinfeksi penyakit sipilis ini dapat menularkan kepada janin yang sangat beresiko terhadap peningkatan kematian janin atau kecacatan janin. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan hepatitis B dengan dilakukan pemeriksaan HBsAg. Pemeriksaan ini juga sangat penting dilakukan karena penyakit hepatitis ini dapat ditularkan juga ke bayi ya Mams. Penyakit hepatitis B atau yang sering dikenal dengan penyakit kuning dapat menyebabkan peradangan hati akut atau menahun, yang pada sebagian kecil kasus dapat berlanjut menjadi kanker hati. Hepatitis B pada ibu hamil dapat memicu terjadinya penyakit komplikasi seperti diabetes pada kehamilan dan terjadinya ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian pada bayi dapat menyebabkan bayi lahir dengan terinfeksi hepatitis B, kemudian menyebabkan bayi lahir prematur, dan kemudian dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Nah Mams, setelah Mams semua mengetahui jenis-jenis dari pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil serta manfaatnya, saatnya saya akan menjelaskan bagaimana alur pendaftaran untuk pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil di Puskesmas Cingambul. Yang pertama, Mam melakukan pendaftaran terlebih dahulu di pendaftaran umum atau dapat melalui pendaftaran BPJS apabila Mams memiliki kartu BPJS. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, ibu hamil akan diperiksa di ruangan klinik kesehatan ibu dan anak. Kemudian ibu hamil akan dilakukan pemeriksaan tekanan darah, respirasi, suhu, dan nadi. Kemudian akan dilakukan juga pemeriksaan kehamilan. Kemudian setelah Mams dilakukan pemeriksaan di ruang klinik kesehatan ibu dan anak, Mams akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium di klinik laboratorium. Nah Mams, itulah gambaran mengenai jenis-jenis pemeriksaan laboratorium pada ibu hamil, serta manfaat dan pentingnya bagi kesehatan ibu hamil dan janin. Ayo semangat ibu-ibu, kita cek kesehatan. Ibu hamil sehat, janin pun sehat, angka kematian ibu dan bayi dapat menurun. Sampai jumpa lagi Mams di video berikutnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya Moms.